Kita datang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari berbeda cara dalam beribadah, dari beda tanggal dan tahun dilahirkan, sampai beda kacamata keahlian. Beda demi beda yang berkumpul bersama menjadi keragaman. Keragaman yang bersatu di bawah panji Komisi Pemberantasan Korupsi adalah keragaman yang harus menjadi kekuatan. Dan kekuatan KPK adalah tumpuan bagi harapan bangsa tentang Indonesia yang tegak, tinggi, menjulang. KPK memintal satu kesatuan kain yang kuat dari benang-benang keberagaman melalui alat tenun bernama nilai dasar. Nilai dasar membantu mengarahkan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh insan komisi. Melalui nilai dasar, seluruh insan komisi memahami sejak di dalam hati sanubari bagaimana mampu menjadi salah satu sumber kekuatan dari KPK. Insan komisi akan memadukan nilai dan hidup kesehariannya dengan kode etik dan kode perilaku yang bersumber dari nilai dasar. IS KPK menjadi nilai dasar KPK terbaru yang dirumuskan melalui Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2021. IS KPK adalah mantra, sebuah rapalan yang mematrikan kesaktian bagi setiap insan KPK. Kesaktian yang membuat KPK kian kuat. IS KPK adalah tuntunan hidup yang menuntut komitmen baja dan disiplin keras. IS KPK adalah integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Seperti melati disebut melati karena kesatuan indah antara putih kelopak dan harum mewangi baunya. Seperti itulah integritas disebut karena usaha tak kunjung henti menyatukan pikiran, perasaan, ucap, dan perilaku dengan hati nurani dan norma Komisi Pemberantasan Korupsi. Integritaslah yang memampukan batu karang tetap tegak, tak peduli gelombang rajin menerjang. Integritas di KPK dijabarkan dalam 28 kode etik dan kode perilaku. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas serta memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Menjaga citra, harkat dan martabat komisi di berbagai forum baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri. Melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh insan komisi. Melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan komisi. Menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Wajib melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya apabila terdapat hubungan kedekatan atau keluarga atau yang secara intensif masih berkomunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh komisi sesuai peraturan perundang-undangan. Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam pelaksanaan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi. Wajib memberikan akses kepada Dewan Pengawas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi
yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan insan komisi seperti alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi untuk kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Tidak menyalahgunakan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi dalam pelaksanaan tugas, maupun untuk kepentingan pribadi dan atau golongan. Tidak menyalahgunakan tanda pengenal insan komisi, surat penugasan, ataupun bukti kepegawaian lainnya. Tidak menerima penghasilan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi komisi serta merugikan kepentingan komisi. Tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha atau badan usaha yang memberikan jasa maupun usaha dagang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komisi serta menimbulkan benturan. Tidak menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas kecuali uang transport, uang harian seperti uang saku, transport lokal, dan uang makan. Akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rapat, pelatihan, seminar, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai peraturan komisi, serta sepanjang tidak dibiayai oleh komisi. Dilarang memberitahukan, meminjamkan, mengirimkan, atau mentransfer, mengalihkan, menjual, atau memperdagangkan, memanfaatkan seluruh atau sebagian dokumen, data, atau informasi milik komisi dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk kepentingan pribadi kepada pihak yang tidak berhak atau membiarkan hal tersebut terjadi kecuali atas persetujuan atasan langsung atau pimpinan komisi. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya atau yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Dilarang menyembunyikan, mengubah, memindah tangankan, menghancurkan, merusak catatan atau dokumen milik komisi kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas. Dilarang menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik komisi untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kecuali atas persetujuan atasan. Dilarang menggunakan poin atau manfaat dari program frequent flyer, point rewards, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk ditukarkan dengan tiket pesawat, barang, dan atau voucher guna kepentingan pribadi. Tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali terdapat alasan kemanusiaan dan berdasarkan izin atasan langsung dan tidak menghambat atau menyampingkan pelaksanaan tugas serta tidak merugikan keuangan negara. Dilarang memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat seperti tempat prostitusi, perjudian, dan kelab malam kecuali karena penugasan. Menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama insan komisi. Menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Tidak menyebarkan berita bohong dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sinergi adalah bagaimana matahari memberikan cahayanya dan bagaimana bulan memantulkannya untuk membuat malam tidak gelap gulita. Sinergi adalah relasi kolaboratif antar individu dan unit kerja berbeda untuk mencapai tujuan bersama tanpa masing-masing kehilangan independensi. Kode etik dari nilai dasar sinergi tercermin dalam 7 kode perilaku. Bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas. Saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, kecuali yang harus dirahasiakan. Dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis. Tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral tanpa mengurangi independensi dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan eksternal maupun internal komisi. Bersedia untuk berbagi solusi, informasi, dan atau data sesuai kewenangan kecuali yang harus dirahasiakan.
bersikap kooperatif dengan pihak yang berasal dari unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, tidak mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. Insan komisi memahami setiap warga bangsa terlepas dari apapun status dan kedudukannya memiliki kebutuhan yang sama, yaitu padi atau pangan dan kapas atau sandang. Kesadaran yang menjadi semangat sila kelima Pancasila dibangun di atas prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Adil mengandung makna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang. Ia bekerja seperti dewi tenis yang menimbang baik dan buruk dengan menutup matanya dari prasangka atas alasan ras, jenis kelamin, agama, hingga suku bangsa seseorang. Kode etik dari nilai dasar keadilan tercermin dalam 7 kode perilaku. Mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban setiap insan komisi. Memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang. Tidak bersikap diskriminatif, menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan atau status sosial ekonomi, tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan atau pelecehan terhadap insan komisi atau pihak lain, memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, kemampuan fisik atau jenis kelamin untuk pengembangan karir dan kompetensi insan komisi. Atasan bersikap tegas, rasional, dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang objektif, berkeadilan, dan tidak memihak. Memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut insan yang memiliki sikap proaktif untuk terus-menerus meningkatkan kecakapannya, haus ilmu, menggebu-gebu menambah pengalaman. Sebab profesionalisme membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya. Kode etik dari nilai dasar profesionalisme tercermin melalui 17 kode perilaku. Bekerja dengan cermat dan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan internal komisi, dan prosedur operasional baku. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok, serta tekanan publik maupun media dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komisi. Dilarang menjabat sebagai pengawas, pengurus, direksi, komisaris suatu korporasi, badan usaha, perseroan, yayasan atau koperasi, pengurus atau anggota partai politik selama bertugas di komisi. Memiliki komitmen dan loyalitas kepada negara, mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dalam rangka pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan tuntas yang dapat dipertanggungjawabkan. Berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Bertanggung jawab terhadap keamanan barang, dokumen, data, dan informasi milik komisi yang berada dalam penguasaannya. Memiliki dan mengoptimalkan kompetensinya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Tidak menghalangi insan komisi untuk melakukan inovasi yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas komisi. Mampu beradaptasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak merespon kritik dan saran secara negatif dan berlebihan. Dilarang mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau mengganggu proses penanganan perkara oleh komisi. Tidak bermain golf atau olahraga lainnya dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan komisi. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan. Ia yang memimpin,
menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Layaknya bumi yang bersetia memberi bagi semua makhluk, seperti itulah hendaknya isi hati semua yang bertekad menjadi pemimpin. Seperti bumi yang tetap kokoh dalam kediriannya, pemimpin juga harus memiliki pendirian untuk mampu mengambil keputusan tepat pada waktunya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kode etik dari nilai dasar kepemimpinan tercermin dalam 12 kode perilaku, menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan. Saling menghormati dan menghargai sesama insan komisi dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan sehari-hari. Menilai kinerja insan komisi secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan. Menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Membimbing insan komisi yang dipimpin dalam pelaksanaan tugas. Memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong insan komisi yang dipimpin untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Atasan wajib menegur bawahan yang terbukti melakukan pelanggaran. Atasan harus berani mengambil keputusan dalam situasi sulit dan berani menghadapi serta menerima konsekuensinya. Bersikap tegas dalam penerapan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati. Terbuka terhadap usulan perbaikan. Menghindari sikap, tingkah laku, atau ucapan untuk mencari popularitas, pujian, atau penghargaan dalam pelaksanaan tugas komisi. Membangun sinergi